Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan Hosana hanya bagi Raja kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yes, amin. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki setiap kami Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau Raja kami, hanya Engkau Tuhan kami yang layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Hari ini kami boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu suara-Mu ya Bapa. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada hari ini akan membahas mengenai menghadapi penderitaan dengan pengharapan. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama terdapat pada 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 dan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik secara fisik, emosional, atau secara rohani. Setiap orang akan sekali waktu mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk dan tingkat. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindari sepenuhnya, dan seringkali penderitaan datang tanpa pemberitahuan dan dapat mengguncang fondasi hidup kita. Namun sebagai orang percaya, kita tidak harus kehilangan harapan dalam menghadapi penderitaan. Alkitab memberikan panduan yang kokoh tentang bagaimana kita dapat menghadapi penderitaan dengan pengharapan yang benar dalam iman kepada Kristus. Kita perlu menyadari bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, penderitaan menjadi titik awal bagi sebuah harapan yang kokoh dan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Salah satu ayat Alkitab yang menjadi landasan dalam menghadapi penderitaan dengan pengharapan adalah 1 Petrus 4 ayat 13. Dalam bagian ini, penderitaan dipandang sebagai bagian dari perjalanan kehidupan bersama Kristus. Penderitaan bukanlah sesuatu yang asing baginya. Sebaliknya, Kristus sendiri telah mengalami penderitaan yang jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengannya dan untuk memberikan kesaksian mengenai kemuliaannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat beberapa konsep yang penting dalam menghadapi penderitaan dengan pengharapan yang tulus. Pertama-tama, kita harus memahami kedaulatan Allah yang sempurna. Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk penderitaan yang kita alami. Tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya. Dengan pemahaman ini, kita dapat menemukan penghiburan dan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar di balik setiap penderitaan yang kita alami. Penderitaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk membentuk dan menguji iman kita. Yang kedua, penderitaan juga memberikan kita kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Ketika kita menghadapi penderitaan dengan kesabaran dan iman yang teguh, orang-orang di sekitar kita dapat melihat bagaimana iman kita bertahan dalam cobaan. Hal ini bukan hanya memberikan dukungan dan penghiburan bagi orang lain yang juga mengalami penderitaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah. Ketiga, penderitaan juga merupakan proses pembentukan karakter. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, iman kita diuji dan karakter kita dimurnikan melalui penderitaan. Dalam proses ini, kita belajar untuk mengandalkan Allah sepenuhnya, meningkatkan ketekunan dan ketabahan, serta bertumbuh dalam iman, pengharapan, kasih, dan belas kasihan. Penderitaan tidak hanya menguji iman kita, tetapi juga membentuk kita menjadi lebih serupa dengan Kristus yang menjadi teladan kesabaran, kasih, dan pengampunan. Yang keempat, penderitaan juga memiliki perspektif kekekalan. Meskipun penderitaan dalam dunia ini mungkin berat dan menyakitkan, kita mengarah pada harapan hidup yang kekal di surga. Ini adalah pengharapan yang tidak tergoyahkan, yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam setiap cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Dengan menempatkan pengharapan kita kepada kekekalan, kita tidak akan terhanyut dan terhilang dalam penderitaan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam konteks komunitas gereja, menghadapi penderitaan dengan pengharapan juga melibatkan peran penting dari sesama orang percaya.
Komunitas gereja adalah tempat di mana kita dapat saling menguatkan, mendoakan satu sama lain, saling mendukung dan saling menopang beban penderitaan yang sedang dihadapi. Dalam hubungan antara sesama orang percaya, kita dapat menemukan dukungan dan penghiburan yang diperlukan untuk tetap bertahan dalam iman dan pengharapan kepada Allah di tengah penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menghadapi penderitaan dengan tetap memiliki pengharapan kepada Kristus sangat penting bagi setiap orang percaya. Dengan memahami kedaulatan Allah dalam semua segi dan babak kehidupan kita, memberikan kesaksian tentang Kristus, mengalami pertumbuhan rohani, dan tetap memandang kepada kekekalan, kita akan dapat memiliki kekuatan dan ketabahan yang kita perlukan untuk memiliki dan memelihara iman yang teguh kepada Allah. Dalam setiap cobaan dan penderitaan, marilah kita tetap teguh dalam iman. Allah sendiri yang memberi kita pengharapan yang kekal dan memampukan kita untuk melalui dan mengatasi setiap perjuangan dan pergumulan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai penderitaan yang kami hadapi dan alami dalam proses hidup kami. Bukanlah penderitaan yang tidak berkesudahan, melainkan penderitaan yang kami hadapi adalah sebagai bagian dalam proses hidup kami, untuk kami dapat menjadi semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berproses dalam pembentukan karakter kami, pola pikir kami, dan juga agar rohani kami dapat bertumbuh dengan baik. Kami bersyukur bahwa kami tidak pernah sendirian dalam berbagai pergumulan, penderitaan, dan proses hidup yang kami alami. Ada Tuhan yang menyertai dan memberikan hikmat serta kekuatan kepada kami. Kami juga bersyukur bahwa semua proses ini bukanlah tanpa tujuan, melainkan Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kami untuk memasuki kehidupan kekal bersama dengan Engkau di surga. Ada pengharapan di dalam penderitaan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami memohonkan kepada Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat yang kami perlukan, untuk kami dapat menghadapi penderitaan dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepadamu, kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.